Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kami bisa bertemu di ajang perkuliahan ini walau secara virtual. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memimpin kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Di sini kami dari kelompok 6 dasar-dasar pendidikan Islam akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang landasan sosiologis dan kultural pendidikan. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami beserta tugas-tugasnya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Qabul Muhsin Al-Fanani selaku moderator. Kemudian Khairun Nisa sebagai pemateri yang pertama, Intan Hafidhatun Nisa sebagai pemateri yang kedua, Muhammad Arya Gumelar sebagai pemateri yang ketiga, dan Dewi Taskarwangi sebagai pemateri yang keempat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Khairun Nisa. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang landasan sosiologis pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian dari landasan. Landasan berasal dari kata landas yang artinya alas ataupun tumpuan. Sedangkan sosiologis berasal dari dua kata, yaitu sosius dan logos. Sosius berasal dari bahasa Latin yang artinya yaitu kawan, berkawan, ataupun bermasyarakat. Sedangkan logos berasal dari bahasa Yunani yang artinya yaitu ilmu. Sedangkan secara terminologis, ada beberapa para ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang pengertian sosiologis pendidikan. Yang pertama ada Zainuddin Maliki. Menurutnya, sosiologi pendidikan adalah kajian bagaimana institusi dan kekuatan sosial mempengaruhi pada proses suatu pendidikan. Menurut definisi ini, terdapat hubungan timbal balik antara pendidikan dan perkembangan sosial. Pendidikan akan melahirkan perubahan sosial, begitu juga dengan perubahan sosial akan mempengaruhi kepada arah pendidikan. Sehingga antara pendidikan dan perubahan sosial terdapat hubungan simbiosis mutualisme. Pendapat yang kedua yaitu dari S. Nasution. Menurutnya, sosiologi pendidikan adalah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar menjadi lebih baik. Definisi ini menginginkan pendidikan sebagai aktivitas sosial agar dapat mencetak suatu generasi yang memiliki kepribadian, karakter, dan moral yang baik. Pendapat yang ketiga yaitu dari Abdullah Idi. Menurutnya, sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mendeskripsikan dan menjelaskan tentang suatu lembaga-lembaga, kelompok-kelompok sosial, proses sosial, di mana terdapat suatu hubungan sosial yang dengan interaksi sosial itu, suatu individu dapat memperoleh dan mengorganisasikan pengalamannya. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan sosiologis pendidikan adalah suatu ilmu yang membahas tentang hubungan sosial yang di dalamnya dapat memecahkan segala problematika yang ada dalam pendidikan, terutama dalam interaksi sosial antara peserta didik dengan lingkungan, guru, dan sesamanya. Begitu juga dalam melihat gejala-gejala sosial yang berkembang dalam sistem pendidikan, sehingga aspek-aspek sosiologi yang ada dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan guna tercapainya suatu pendidikan yang lebih maju. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Hafidhatun Nisa. Saya akan menerangkan sedikit tentang ciri-ciri sosiologi pendidikan menurut Auguste Comte. Yang pertama yakni sosiologi pendidikan bersifat empiris.
Maksudnya, sosiologi pendidikan didasarkan pada observasi dan akal yang hasilnya tidak bersifat spekulatif. Yang artinya, sebagai suatu ilmu, sosiologi pendidikan bersumber dan diciptakan dari kenyataan yang terjadi di lapangan. Yang kedua yakni bersifat teoritis, selalu berusaha menyusun abstraksi dan hasil observasi. Maksudnya adalah peningkatan fase penciptaan yang menjadi salah satu bentuk budaya yang bisa disimpan dalam waktu yang lama dan dapat diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Ciri-ciri sosiologi pendidikan yang ketiga adalah bersifat kumulatif. Maksudnya, teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang ada, kemudian diperbaiki, diperluas, dan diperhalus. Dan yang terakhir, sosiologi pendidikan bersifat nenotis. Maksudnya tidak mempersoalkan baik buruk suatu fakta tertentu, tetapi untuk menjelaskan fakta tersebut. Artinya, teori ini menceritakan apa adanya tentang masyarakat beserta individu-individu di dalamnya, tidak menilai apakah itu baik maupun buruk. Kemudian, landasan sosiologi pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat. Yang pertama, kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat. Yang kedua yakni kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, negara melindungi warga negaranya. Dan yang terakhir, selaras serasi seimbang antara hak dan kewajibannya. Materi selanjutnya yakni ruang lingkup landasan sosiologi pendidikan, mencakup 4 ruang lingkup. Yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan masyarakat lain, yang meliputi hubungan pendidikan dan proses kontrol sosial serta sistem kekuasaan, hubungan pendidikan dengan sistem kelas sosial atau status, fungsi pendidikan dalam kebudayaan, fungsi pendidikan dalam memelihara dan mendorong proses sosial dan perubahan kebudayaan, serta fungsionalisme sistem pendidikan formal dalam hubungannya dengan ras, kebudayaan, atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang kedua yakni hubungan kemanusiaan di sekolah, meliputi sifat kebudayaan sekolah khususnya yang berbeda dengan kebudayaan di luar sekolah, serta pola interaksi sosial dan struktur masyarakat sekolah. Yang ketiga yakni pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya, meliputi peranan sosial guru, sifat kepribadian guru, pengaruh sifat kepribadian guru terhadap tingkah laku siswa dan di sekolah, serta fungsi sekolah dalam sosialisasi peserta didik. Ruang lingkup yang terakhir yakni sekolah dalam komunitas, yang mencakup organisasi sekolah mengacu pada gambaran komunitas dalam masyarakat. Kemudian hubungan antara sekolah dan komunitas dalam fungsi kependidikannya. Analisis terhadap proses pendidikan seperti tampak terjadi pada sistem sosial komunitas kaum tidak terpelajar. Dan yang terakhir yakni hubungan antara faktor-faktor demografi dan ekologi dengan organisasi sekolah. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu landasan kultural pendidikan. Landasan kultural pendidikan merupakan suatu gagasan atau konsep yang mendasari praksis pendidikan. Di dalam pendidikan selalu terkait dengan manusia, sedang setiap manusia selalu menjadi anggota masyarakat dan mendukung kebudayaan tertentu. Bagaimana cara mewariskan kebudayaan, khususnya mengajarkan tingkah laku kepada generasi baru? Terdapat 3 cara, yaitu informal, non-formal, dan formal. Cara informal terjadi di dalam keluarga, dan non-formal terjadi di dalam masyarakat atau lingkungan, dan formal terjadi di
di lembaga khusus yang dibentuk untuk tujuan pendidikan, seperti sekolah. Tetapi pada masyarakat primitif, mewariskan kebudayaan dilakukan hanya dengan dua cara, yaitu informal dan non-formal. Yang membedakan dengan masyarakat sekarang yaitu pada cara formal, yang utamanya dilakukan di sekolah, yang berfungsi untuk mentransmisi kebudayaan kepada generasi penerus dan mentransformasikan kebudayaan agar sesuai dengan perkembangan dan tujuan zaman. Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kultural pendidikan merupakan suatu pengetahuan yang membahas tentang bagaimana cara membudayakan atau mewariskan pola tingkah laku, nilai-nilai, dan norma-norma pendidikan segala bidang dengan jalur pendidikan yang berlandaskan kebudayaan atau kultur suatu bangsa tersebut. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pengaruh kehidupan sosial dan budaya masyarakat terhadap pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perubahan berarti hal, keadaan yang berubah, atau peralihan atau pertukaran. Sedangkan sosial berarti hal yang berkenaan dengan masyarakat. Dan budaya yang berarti pikiran atau akal budi, adat istiadat, atau sesuatu yang sudah terjadi, atau kebiasaan yang sukar dirubah. Menurut Solo Sumarjan menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sedangkan menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, mereka menyatakan bahwa melihat perubahan sosial sebagai variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan struktur atau fungsi sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, yang mencakup perubahan budaya, nilai-nilai, dan tata cara hidup bermasyarakat. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kehidupan sosial dan budaya masyarakat terhadap pendidikan. Ada beberapa faktor yang mendasari terjadinya perubahan sosial budaya. Di antaranya ialah faktor internal. Faktor internal meliputi komunikasi, cara dan pola pikir masyarakat, perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, serta terjadinya konflik atau revolusi. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi bencana alam dan perubahan iklim, peperangan, serta pengaruh kebudayaan masyarakat yang lain. Secara umum, pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.
Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga bisa terjadi secara otodidak. Adanya pendidikan dalam masyarakat bertujuan untuk mengarahkan masyarakat sehingga masyarakat tersebut dapat berkembang dan maju. Pendidikan merupakan suatu proses untuk mengembangkan dan mendewasakan masyarakat. Selain faktor-faktor tadi, ada dampak perubahan sosial terhadap pendidikan, yaitu memiliki dua sisi, yang sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif dari perubahan sosial terhadap pendidikan adalah dapat meningkatkan taraf pendidikan dalam masyarakat sehingga dapat menghasilkan manusia yang siap untuk menghadapi perubahan sosial tersebut. Sedangkan sisi negatif dari perubahan sosial terhadap pendidikan adalah tidak siapnya pendidikan menghadapi perubahan sosial yang sangat cepat dan drastis, yang artinya lembaga pendidikan harus lebih siap menghadapi perubahan sosial yang semakin berkembang dan terus berubah. Misalnya perkembangan teknologi yang menyebabkan banyaknya budaya dari luar yang masuk. Adapun dampak lain dari perubahan sosial terhadap pendidikan. Nah, yang pertama itu adalah dibutuhkannya sistem pendidikan yang mampu menyiapkan masyarakat agar masyarakat tidak berpengaruh oleh budaya negatif akibat perkembangan teknologi. Yang kedua, mengembangkan kurikulum pendidikan yang dapat menjawab tantangan perubahan. 3. Peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan menuju pada pembelajaran unggul sehingga dapat menghasilkan output yang berkualitas. Nah, output yang berkualitas merupakan dampak perubahan pada manajemen pendidikan yang berorientasi pada mutu pendidikan. Yang terakhir, terjadinya transformasi pemikiran dalam pendidikan. Pendidikan juga mengalami perubahan seiring dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya Dewita Sekarwangi akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu tentang penerapan nilai sosial dan kultural sebagai landasan pendidikan. Yang pertama yaitu penerapan nilai sosial sebagai landasan pendidikan. Yang nomor 1 yaitu konsep dasar sosiologi menjadi dasar penyelenggara pendidikan. Maksudnya yaitu segala aktivitas manusia dengan manusia lain, terus kelompok dengan kelompok yang terdapat dalam struktur sosialnya itu menjadi sumber dari adanya penyelenggaraan pendidikan. Seperti contohnya yaitu gotong royong, atau cara berkomunikasi manusia dengan orang lain, dan sebagainya. Yang nomor 2 yaitu tempat berlangsungnya pendidikan berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Nah, hal itu dikarenakan karena manusia sebagai ekologi pendidikan atau mempunyai peran sebagai ekologi pendidikan, yaitu maksudnya cara beretika manusia terhadap makhluk hidup yang lain yang ada di dunia ini. Yang nomor 3 yaitu sosiologi dapat menjadi tumpuan untuk menciptakan individu yang diinginkan dalam masyarakat. Maksudnya yaitu ketika nanti seorang individu telah terjun di masyarakat, mereka dapat berbaur serta dapat mempunyai peran aktif di dalam masyarakat tersebut. Yang keempat yaitu sosiologi mempunyai perspektif terhadap teori-teori pendidikan dan dapat mengembangkannya. Ya, perspektif itu berarti pandangan. Jadi perspektif sosiologi itu dapat mengembangkan teori-teori pendidikan. Yang nomor 5 yaitu sosiologi memicu lahir dan berkembangnya sosiologi pendidikan. Nah, apa itu sosiologi pendidikan? Dikutip dari Wikipedia, sosiologi pendidikan adalah studi mengenai bagaimana institusi publik dan pengalaman individu mempengaruhi pendidikan dan hasilnya. Studi ini lebih mempelajari sistem sekolah umum di masyarakat industri modern, termasuk perluasan pendidikan tinggi, lanjut, dewasa, dan berkelanjutan. Nah,
Yang selanjutnya yaitu penerapan nilai kultural sebagai landasan pendidikan. Dalam penerapannya, penyusunan kurikulum pendidikan didasarkan pada kondisi sosial kultural dari masyarakat yang majemuk. Majemuk ini berarti bermacam-macam atau beragam. Nah, dalam penyusunannya, kurikulum harus bersifat fleksibel atau dapat diubah-ubah dan dinamis supaya relevan dengan masyarakat. Selain itu, kurikulum juga disusun berdasarkan kebudayaan nasional berlandaskan falsafah Pancasila sehingga dapat membentuk moral-moral yang merupakan cerminan nilai Pancasila dan norma-norma yang telah ada di dalam masyarakat. Semisal contohnya yaitu kurikulum yang terdapat dalam muatan lokal. Nah, itu seharusnya tidak hanya meneruskan minat dan kemahiran di daerah tertentu, tapi juga serentak memperbaiki dan meningkatkan sesuai perkembangan iptek dan seni atau juga kebutuhan masyarakat. Seperti itu penyampaian dari saya. Cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, kami lanjutkan untuk sesi tanya jawab yang akan dilakukan di grup WhatsApp. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf jika banyak salah kata yang terjadi pada saat presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's 5:50 something and I feel so empty inside. The sun is going down.